Tidak boleh engkau meyakini batalnya wudumu sampai engkau yakin memang betul ada pembatal tersebut. Kalau cuma sekedar ragu, maka keraguan tersebut janganlah ditoleh. Kalau ditoleh itu namanya was-was. Was-was itu dari syaitan. Di sini seorang tidak bisa berdalil dengan hadis dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada hal yang tidak membuat engkau ragu. Itu bukan ini masalahnya. Kalau ini sudah ada kaidah tersendiri. Bahwasanya dalam banyak hal seseorang itu hendaklah dia membangun di atas keyakinan sampai datang keyakinan yang semisalnya. Jadi keyakinan dia sudah berwudu, keyakinan dia sudah bersuci tidak bisa dibatalkan dengan sekedar keraguan-raguan. Jadi tidak bisa seorang kan supaya hati-hati atau dalam bahasanya ihtiyat. Ihtiyat, kehati-hatian kita katakan yang tidak pada tempatnya dalam permasalahan ini. Dalilnya sudah jelas, gamblang. Hadis Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan la yansarif atau la yanfatil hatta yasma'a sautan au jadirihan. Kata Nabi, jangan engkau anggap batal wudu'mu tersebut sampai ada keyakinan. Bisa karena suara, bisa karena ada bau yang tidak sedap, atau yang selain daripada itu. Yang penting yakin. Kalau cuman batal enggak ya. Nah ini tidak boleh ditoleh. Kalau itu dianggap, maka berarti kita sudah mengikuti bisikan syaitan untuk berlaku was-was. Dan kehati-hatian dalam permasalahan ini itu tidak pada tempatnya. Kalau kita ikuti keraguan-raguan dalam hal ini, maka kita terjatuh ke dalam perkara was-was atau ke perkara gulu, berlebih-lebihan dalam perkara agama. Rasulullah sudah kasih garis, kemudian kita melampaui garis tersebut. Sama seperti misalnya kita pergi ke rumah makan, kemudian kan bisa saja syaitan mengatakan, ini saya mau makan. Tapi kan saya tidak tahu orangnya ketika menyembelih kambingnya atau menyembelih ayamnya, dia baca bismillah atau tidak. Nah, supaya hati-hati, maka saya tidak makan hewan yang disembelih tersebut. Ya, saya cuma makan telur atau makan tempe atau makan sayur, maka kita katakan yang seperti ini kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena syariat tidak mengatakan seperti itu. Jadi hukum asal daripada kaum muslimin tetap di atas dia membaca bismillah. Pernah persis kejadiannya di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kami dikasih hadiah bilahmin min qaumin hadithu ahdin bil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami dapat hadiah daging dari sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam. Fanadri hal sama alam yusam. Dan kami tidak tahu dengan yakin mereka itu baca bismillah atau tidak baca bismillah. Ya kan? Kira-kira apa dijawab Rasulullah SAW? Kalau gitu sebagai bentuk kehati-hatian, jangan kamu makan deh. Makan tempe aja gitu. Makan tahu aja. Tidak. Apa kata Nabi? Samu antum wakulu. Kalian yang baca bismillah lalu makan. Ya, jadi kalau mau makan kan seperti biasa kita baca bismillah. Samu antum wakulu. Kenapa? Karena hukum asal kaum muslimin seperti itu. Tugas kita baca bismillah. Bukan tugas kita mencari tahu orang itu baca bismillah atau tidak. Ya setengah mati kalau kita harus seperti itu. Dan ini kaedah yang sudah digariskan oleh syariat. Jadi tidak boleh kita merasa lebih hati-hati dibandingkan apa yang telah dituntunkan oleh syariat. Siapa sih yang lebih hati-hati dari Rasulullah SAW? Orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Maka kalau kita katakan kita mau hati-hati, dalam hal ini hati-hati yang tidak pada tempatnya. Lebih tepatnya was-was atau ghulu fiddin. Jadi syariat sudah kasih patokan dan garis, maka kita jangan lampaui. Ya, kehati-hatian itu sejauh mana kita berpegang apa yang telah digariskan oleh syariat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu.